Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindra Wulandari, kelas 10-7 nomor absen 26. Di sini saya akan remedial kimia yang menjelaskan tentang pemanasan global. Pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Bukti bahwa telah terjadi pemanasan global yang pertama yaitu adanya peningkatan suhu permukaan air laut. Berdasarkan data yang dirilis pada pengamat kondisi samudra dan atmosfer Amerika NOAA, suhu samudra secara global mengalami peningkatan sebesar 0,02 derajat Celcius pada Agustus 2019. Suhu air laut meningkat 2-3 derajat Celcius dibandingkan dengan 3-5 juta tahun sebelumnya. Suhu perairan berpengaruh pada karang. Meningkatnya suhu perairan menyebabkan karang mengalami pemutihan atau yang biasa disebut dengan bleaching, sehingga karang sulit tumbuh dan rentan penyakit, sehingga terjadi kematian massal. Yang kedua yaitu menghilangnya salju abadi di pegunungan Puncak Jaya, Papua. Salah satu puncak pegunungan Jaya Wijaya yang terkenal adalah Puncak Kartens. Kini hamparan es yang disebut-sebut sebagai salju abadi itu tak lagi abadi. Pada tahun 1850, gletser memiliki luasan 19,3 km persegi. Pada tahun 2018, luasan gletser tersebut hanya sisa 0,5 km persegi. Peristiwa mencairnya es gletser tersebut akan berdampak pada kuantitas dan kualitas air di daerah tersebut, seperti perubahan debit air, suhu air, dan lain-lain. Ketiga, mencairnya es di kutub. Penurunan rata-rata es per dekade dalam rentan waktu Januari 1979 hingga 2014 sebesar 3,22%. Bumi telah kehilangan sekitar 28 triliun ton antara tahun 1994 dengan sampai 2017. Perubahan kondisi gletser es di kutub dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup yang hidup di daerah tersebut. Salah satu hewan yang tinggal di daerah kutub dan terdampak perubahan kondisi gletser es di kutub adalah beruang es. Beruang es terpaksa mencari makanan di daratan akibat es di atas lautan banyak yang telah mencair. Berkurangnya wilayah tempat berburu beruang es tentunya mempersempit peluang bertahan hidupnya beruang es sehingga menurunkan populasi hewan ini. Lalu selanjutnya ada El Nino. Peristiwa El Nino merupakan peristiwa meningkatnya suhu permukaan air laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di atas rata-rata normal atau normal suhu permukaan laut. Pengaruh peristiwa El Nino di wilayah Indonesia adalah curah hujan cenderung berkurang, sementara di Samudra Pasifik tropis curah hujan meningkat. Ini perubahan tingkat rendah yang biasanya bertiup dari timur ke barat di sepanjang ekuator mengalami penyimpangan arah sehingga angin bertiup dari arah barat ke timur. Lalu ada peristiwa La Nina. La Nina ini kebalikan dari El Nino. La Nina merupakan peristiwa menurunnya suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis bagian timur dan tengah di bawah rata-rata normal suhu permukaan laut. Pengaruh peristiwa La Nina di wilayah Indonesia adalah curah hujan cenderung meningkat, sementara di Samudra Pasifik tropis curah hujan menurun. Angin timur laut yang normal di sepanjang ekuator menjadi lebih kuat. Kita ada netral. Kondisi netral ini bukan merupakan keadaan El Nino atau La Nina. Kondisi ini merupakan kondisi ketika suhu permukaan laut Samudra Pasifik tropis umumnya mendekati rata-rata. Di sisi lain, pada daerah yang perubahan musim kemarau-nya panjang mengakibatkan intensitas kebakaran hutan meningkat. Hal ini dapat terjadi karena tumbuhan banyak yang kekeringan karena kekurangan air. Lalu, penyebab terjadinya pemanasan global yaitu adanya peningkatan kadar CO2 atau karbon dioksida. Peningkatan kadar CO2 di atmosfer telah dicatat sejak tahun 1958 oleh ilmuwan bernama Charles David Kelley. Peningkatan kadar CO2 dari waktu ke waktu terus terjadi dimulai sejak zaman Osen, yaitu periode dalam skala geologi yang terjadi sekitar 60-40 juta tahun yang lalu. Kadar CO2 yang tercatat pada 60 tahun yang lalu adalah 315 ppm. Namun angka tersebut naik teratur melebihi 410
ppm pada tahun 2018. Catatan terakhir pada 11 Februari 2021, kadar CO2 tercatat mencapai angka 417,21 ppm. Artinya terdapat 417,21 mg CO2 yang terkandung dalam 1 juta mg udara. Pemanasan global terjadi akibat aktivitas manusia. Aktivitas manusia yang menyebabkan pemanasan global yang pertama yaitu kegiatan terkait alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dilakukan dengan cara yang paling umum, yaitu membakar lahan hutan dan pembakaran liar. Hal ini menyebabkan pelepasan gas rumah kaca atau CO2 dan gas karbon monoksida yang berbahaya bagi kesehatan. Gas CO2 merupakan salah satu gas efek rumah kaca. Semakin tinggi gas efek rumah kaca, maka semakin panas suhu bumi. Yang kedua, penggunaan freon dalam kehidupan sehari-hari. Freon adalah nama dagang dari senyawa klorofluorokarbon. Senyawa ini mengandung 3 jenis atom dari unsur klor, fluor, dan karbon. Klorofluorokarbon sering disebut juga sebagai CFC. Banyak dimanfaatkan sebagai bahan refrigeran atau bahan pendingin ruangan dalam sistem pendingin ruangan atau air conditioning atau AC, kulkas, dan bar aerosol. Ketiga, aktivitas kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor terus meningkat. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pada tahun 2019, populasi seluruh kendaraan di Indonesia mencapai lebih dari 133 juta unit atau terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 5,3%. Akibat aktivitas kendaraan bermotor meningkat, maka emisi gas buang hasil reaksi pembakaran juga meningkat sehingga menyebabkan pencemaran udara, terutama di perkotaan yang mencapai angka 70%. Upaya mengatasi pemanasan global yang pertama yaitu teknologi kendaraan hybrid yang menggunakan bahan bakar listrik dan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar listrik. Riset nanomaterial untuk produksi skala besar sel surya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat dan sektor industri sebagai sumber energi listrik. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sebagai individu untuk mengurangi pemanasan global? Jadi yang pertama yaitu bersepeda atau jalan kaki jika berpergian dalam jarak dekat, serta menggunakan transportasi umum jika berpergian dalam jarak jauh untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Yang kedua, memilih untuk membeli alat-alat elektronik yang hemat daya. Lalu yang terakhir, meluangkan waktu senggang untuk berkebun di rumah seperti menanam tanaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.